Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia terus bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, ya mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai titik ini, sampai sekarang, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang salah seorang netizen, ya, salah seorang warga Malaysia yang sewot, ya, yang mengungkapkan perasaannya, perasaan kecewa, perasaan ya bisa dikatakan marah karena salah satu film dari negeri Malaysia itu seolah-olah kita tidak mau menonton, ya, film dari Malaysia tidak diterima baik di Indonesia, ya. Itu ada perasaan kecewa, ya, karena perasaan marah dari salah satu warga di Malaysia sana, ya. Bagaimana videonya? Langsung saja. Box office di Malaysia, film bergenre thriller dan misteri yang berjudul Sheriff Narcotic and Integrity tak laku di Indonesia. Seakan tak terima, para influencer Malaysia pun angkat bicara, dan mengatakan jika Indonesia tidak adil, padahal film dan musik Indonesia laris manis di Malaysia. Lalu menyarankan agar rakyatnya untuk stop menonton film dan musik dari Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat, ya, orang asing tak tengok filem kita. Ini bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita, dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti, padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal, tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti,
Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Mendengar hal itu, seorang warga Indonesia pemilik akun TikTok Ayu Jasmine pun memberikan pendapatnya. Mari kita simak videonya. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu menonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka mau dari Thailand aja kita nonton, mau dari Thailand mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Itu Siti Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia. Welcome. Wey, salam guys. Okay, hari ni tak ada review apa-apa. Aku just nak komen sikit lah tentang keadaan industri filem Malaysia ni. Sad to say, aku rasa industri filem kita ni agak ketinggalan lah kalau kita bandingkan dengan contoh jiran terdekat kita, sama ada Thailand atau Indonesia lah. So actually kat mana silap dia? Kan? Pasal apa filem kita tak boleh nak be as the same level as Thailand or Indonesia? Kita boleh lah kata okay, bajet, dari segi bajet tak sama lah, bla bla bla. Okay, bagi aku that is one of it lah. Bajet tak sama tu bergantung juga kepada pasaran, the market size. Market size kita kecil. Kalau kata kita buat filem, kita the pulangan tu memang sikit lah sebab market size kita kecil. Penduduk kita pun tak ramai, yang pergi tengok pun tak ramai. Tapi kalau kita kat Thailand ke Indonesia, dia orang punya rakyat ramai. Jadi kalau kita dia buat satu filem tu, only certain percentage of the rakyat yang support pun dia akan dapat pulangan dia. Dari segi creativity ataupun storytelling, aku rasa macam berada pada satu level yang sama. Cuma Indonesia dengan Thailand, diorang lebih terbuka untuk bagi topik-topik yang bagi Malaysia tabu. Kita tak boleh sentuh certain topik kalau kita buat filem. Nanti dia ada backlash. Tapi macam Indonesia dengan Thailand tu dia lebih terbuka. Jadi topik untuk buat filem tu lebih besar. Kalau kat Malaysia ni mostly kita ada buat cerita lawak, cerita komedi, cerita hantu, cerita cinta, yang tu saja. But lately tu ada sikit improvement towards action movies yang bertemakan military kan, macam Pascal lah, Air Force, ataupun even historical punya epic punya movie macam Mat Kilau apa semua tu kan. We are moving towards that. Itu satu orang kata direction yang bagus lah. Dulu aku sangka lah, aku duk agak okey lah filem kat Malaysia ni dia tak boleh pergi mana. Dia kira kena buat filem cinta, kena buat filem lawak apa bodoh-bodoh tu, lepas tu filem hantu, filem-filem macam tu, barulah pembikin filem kat Malaysia ni boleh dapat duit depa balik. So dekat sini lah aku rasa lah untuk industri filem kita jadi okey. Pembikin filem dengan orang yang pergi tengok filem tu kena bekerjasama lah. Pembikin filem tu dia kena buat filem yang berkualiti ya. Berkualiti. I think orang yang nak pergi support tu, it doesn't matter lah dia story dia lawak bodoh ke, yang hantu ke apa. Kalau kualiti filem tu okay, I think movie goers will go and support lah. Okay, yang tu aku punya opinion lah. Nama aku Syarifuddin Hussein. Panggil Syarif pun boleh. Kau nak gimana? Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Kalau bisa saya memberi kesimpulan terkait salah satu film yang kurang diterima di Indonesia. Sebetulnya film yang ada di Malaysia ataupun musik ataupun yang lain, misal contoh film Upin Ipin itu juga diterima baik ya, diterima baik di negara Indonesia. Fan-nya juga banyak sekali, pengikutnya juga banyak sekali
ya, film Upin Ipin, dan juga kalau dari musik ya musik Malaysia. Kalau saya sendiri juga pecinta musik dari Malaysia. Kalau zaman dulu itu ada Axis, ada apa itu, banyak sekali ya pokoknya dari Malaysia itu musiknya juga enak sekali. Ya, jadi seolah jangan punya statement menyalahkan kita tidak bisa menerima film dari itu tadi, dari video itu tadi, ya jangan ya. Karena semua itu kita kembalikan selera ya. Seleranya orang memang berbeda-beda ya kan. Ya tidak semua warga Indonesia itu suka ataupun tidak, itu kan ya tidak sama. Ada yang suka, ada yang tidak, juga seperti itu. Ya. Cukup sekian untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tunggu video-video menarik saya ya. Jangan lupa tonton dengan durasi full. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.